Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Sunarya. Saya Ahmad Rianto. Saya Almeida Agustin. Saya Gali Satria Lenggana. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Microsoft Office, jenis-jenis dan kegunaannya. Dalam pengoperasian sebuah komputer, kita sering mendengar tentang berbagai program aplikasi untuk mempermudah pekerjaan seseorang. Salah satunya aplikasi yang familiar saat ini sangatlah banyak, antara lain adalah Microsoft Office. Microsoft Office merupakan aplikasi perkantoran buatan dari perusahaan Microsoft yang Anda bisa jalankan di PC atau laptop di bawah sistem operasi Windows dan macOS 10, di mana di dalam paket aplikasi Microsoft Office terdapat beberapa aplikasi terkenal, mulai dari Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa jenis Microsoft Office. 1. Microsoft Word. Microsoft Word merupakan salah satu software MS Office yang paling sering digunakan pengolah dokumen seperti proposal, surat, dan dokumen lainnya. Aplikasi ini dikembangkan oleh Microsoft yang terdapat dalam paket Microsoft Office. Microsoft Office ini berisi Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft Outlook, Microsoft FrontPage, Microsoft InfoPage, Microsoft Visio, Microsoft Access, Microsoft Group, Microsoft OneNote. Microsoft Word memiliki logo berupa huruf W dan dihiasi warna biru. Hasil keluarannya berupa format DOC. Aplikasi ini diterbitkan pada tahun 1983 sebagai multi-tool Word untuk Scenic. Versi lain kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi, misalnya DOS 1983, Apple Macintosh 1984, SCO, Unix OS 2, dan Microsoft Windows 1989. Setelah menjadi bagian dari Microsoft Office System 2003 dan 2007 diberi nama Microsoft Office Word. Di Microsoft Office 2013 namanya menjadi Word. Manfaat Microsoft Word. Adapun manfaat dan Microsoft Word adalah sebagai berikut. Memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan Microsoft Word kita bisa membuat dokumen sesuai dengan yang kita inginkan dan kita bisa mengedit dan merubah jika terjadi kesalahan. Sebelum dicetak, Anda juga bisa membuat tabel dengan variasi sesuai dengan yang Anda inginkan. Menghemat waktu dan pekerjaan. Dengan kita menggunakan Microsoft Word, kita dapat menghemat waktu dalam menyelesaikan tugas dengan bantuan fungsi-fungsi yang ada pada Microsoft Word. Contohnya adalah fungsi marge, di mana kita dapat membuat surat massal sehingga dapat menghemat waktu dibandingkan dengan mengetik satu persatu. Menghemat kertas dan biaya. Dengan Microsoft Word kita dapat menghemat kertas yang digunakan karena kita bisa menyimpan hasil pekerjaan kita dalam bentuk file sehingga tidak memerlukan banyak kertas untuk mencetak dokumen untuk aktif. 2. Microsoft Excel. Selain Microsoft Word, di atas aplikasi yang terkenal dari Microsoft Office adalah Microsoft Excel, yang merupakan aplikasi untuk pengolahan angka aritmatika, seperti membuat tabel, jurnal, keuangan, dan lain-lain. Program ini sering digunakan oleh para akuntan untuk menuliskan atau mencatat pengeluaran dan pemasukan dalam perusahaan atau suatu lembaga maupun instansi-instansi kecil. Namun untuk melakukan perhitungan secara otomatis yang dapat berupa perhitungan dasar, rumus, pemakaian fungsi-fungsi pengolahan data dan tabel, pembuatan grafik dan manajemen data. Pemakaian rumus sendiri dapat berupa penambahan, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya. Sedangkan pemakaian fungsi-fungsi dapat berupa pemakaian rumus yang bertujuan untuk menghitung dalam bentuk rumus matematika maupun non-matematika.
Aplikasi ini berjenis spreadsheet atau kumpulan dari sel yang terdiri atas baris dan kolom tempat Anda memasukkan angka pada Microsoft Excel. Jumlah sel Microsoft Excel 2016 terdiri dari 1.048.576 baris dan 16.384 kolom atau 17.179.869.184 sel. Hal ini membuat Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang banyak digunakan untuk komputer mikro sampai saat ini. Saat ini bahkan program ini menjadi program spreadsheet yang paling banyak dicari oleh banyak pihak. Fungsi kegunaan Microsoft Excel. Microsoft Excel sudah tidak asing dalam kehidupan kita sehari-hari. Microsoft Excel memiliki banyak sekali fungsi, antara lain membuat sebuah laporan keuangan, membuat daftar nilai, menyajikan data secara tepat dan akurat, membuat daftar hadir, melakukan operasi kali bagi deretan dengan cepat, menghitung kurs mata uang, membuat grafik dan tabel dari suatu perhitungan, membuat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. PowerPoint adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah bahan presentasi dan bentuk slide. Aplikasi ini bisa digunakan untuk keperluan mengajar, presentasi, dan bisa juga untuk membuat animasi sederhana. PowerPoint berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan juga Apple Macintosh yang menggunakan sistem operasi Apple macOS. Meskipun pada awalnya aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi Sandy, kehadiran PowerPoint membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dan menggantikan cara presentasi kuno, yaitu dengan transparasi proyektor atau bisa disebut OHP, overhead proyektor. Dengan adanya MS PowerPoint membuat presentasi menjadi sangat mudah karena didukung dengan fitur-fitur yang canggih dan menarik. Di dalam terdapat berbagai macam tools dan template yang memberikan efek tertentu pada sebuah presentasi. Dengan menggunakan program yang satu ini, maka presentasi yang disajikan akan lebih menarik. Fungsi Microsoft Point adalah: 1. Membuat presentasi dalam bentuk slide. 2. Menambahkan audio, video, gambar, dan animasi dalam presentasi sehingga presentasi lebih menarik. 3. Mempermudah dalam mengatur dan mencetak slide. 4. Membuat presentasi dalam bentuk soft copy sehingga dapat dengan mudah diakses dan di-share melalui perangkat komputer. Kelebihan Microsoft Point adalah: 1. Mudah untuk dioperasikan. 2. Tersedia berbagai macam desain dan animasi. 3. Tersedia berbagai macam template menarik. 4. Dapat dibuat dalam berbagai format. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa menggunakan masker.